Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Setiarezi MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Solo. Berasal dari SD Negeri 11 Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Video kali ini membahas tentang modul 3.1.A.4.1 Eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan. Pada program pendidikan guru penggerak, saya difasilitasi oleh fasilitator Ibu Animar MPD dan pengajar praktik Ibu Sabdiani Asmara Winda SPD MM. Video kali ini berkaitan dengan tugas 2.3 wawancara studi kasus 4. Saya melakukan wawancara dengan rekan sejawat yaitu Ibu Titis Riyanti, guru kelas 2 SD Negeri 11 Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Saya memilih studi kasus 4 yaitu Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, orang tua dari Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak, Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Kasus ini ditulis oleh salah satu calon guru penggerak Angkatan 1, ditulis ulang oleh penulis modul dengan beberapa modifikasi. Baiklah, mari kita simak video wawancara berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Setiarezi MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Solo, berasal dari SD Negeri 11 Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Video ini merupakan salah satu rangkaian program tugas pendidikan guru penggerak Angkatan 4 tentang modul 3.1A4 Eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal, tugas 2.3 wawancara. Studi kasus yang saya pilih adalah studi kasus 4. Saya melakukan wawancara dengan salah seorang guru senior di SD Negeri 11 Gantung Ciri. Nama beliau adalah Ibu Titis Riyanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Desi. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya. Wawancara kita kali ini merupakan salah satu tugas saya pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Solo. Baiklah Ibu, wawancara kita kali ini adalah saya meminta pendapat Ibu tentang studi kasus yang telah saya pilih. Saya memilih studi kasus 4. Kasus ini ditulis oleh salah seorang CGP Angkatan 1, ditulis ulang oleh penulis modul dengan beberapa modifikasi. Kasusnya adalah Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, yaitu orang tua dari Abdul, di depan pintu kelas 8. Nama orang tua dari Abdul tersebut adalah Bapak Anwar. Bapak Anwar adalah ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya.
Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan apabila Ibu berada di posisi Pak Budiman? Baiklah Bu Desi, apabila saya berada di posisi Pak Budiman, saya akan menyuruh murid-murid yang lain tenang di kelas, kemudian memanggil Pak Anwar dan Abdul ke ruangan saya di kantor majelis guru. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan Abdul. Kemudian setelah itu saya akan apabila sudah tenang akan saya menyuruh Pak Anwar untuk pulang. Setelah Pak Anwar ini mengetahui betapa pentingnya pendidikan untuk anaknya. Terima kasih atas pendapatnya Ibu, luar biasa sekali. Jadi yang tertangkap dari saya, pendapat dari Ibu bisa saya simpulkan bahwa pendidikan Abdul lebih utama daripada membantu ayahnya memanen ikan di tambak pada waktu pembelajaran di sekolah. Kira-kira seperti itu ya Bu? Iya, Ya, Abdul bisa membantu ayahnya panen ikan di tambak apabila tugas belajar Abdul di sekolah telah selesai pada hari itu. Iya. Ya, terima kasih atas pendapatnya Ibu dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Sama-sama Bu Desi. Baiklah, demikianlah hasil wawancara dengan Ibu Titis Rianti, yaitu guru senior di SD Negeri 11 Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Titis Rianti, guru senior di SD Negeri 11 Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, tentang kasus 4. Menurut saya, prinsip yang menjadi landasan berpikir dari Ibu Titis Rianti adalah melakukan demi kebaikan orang banyak. Saya lakukan itu karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Nah, ini dikenal dengan berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Mengapa saya mengatakan demikian? Menurut saya, pendapat dari Ibu Titis ini, Ibu Titis melakukan kebaikan demi anak-anaknya atau demi murid-muridnya yang merasa ketakutan pada saat Pak Anwar datang membawa sebuah alat atau benda yang sangat berbahaya. Nah, kalau saya melihat di sini Ibu Titis menenangkan murid-muridnya di kelas, kemudian mengajak Bapak Anwar selaku ayah dari Abdul untuk melakukan atau berdiskusi maupun bertanya jawab di ruang majelis guru. Nah, jadi itu merupakan suatu tindakan atau suatu perbuatan demi kebaikan orang banyak. Tentunya tentang kebaikan orang banyak, yaitu murid-murid yang ada di kelas yang merasa ketakutan. Nah, berbedakah pengambilan keputusan Ibu Titis dengan saya sendiri? Menurut saya tidak berbeda. Jadi landasan pemikiran Ibu Titis Rianti mengambil keputusan adalah melakukan demi kebaikan orang banyak. Saya lakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Tidak ada perbedaan pengambilan keputusan Ibu Titis Rianti dengan saya. Nah, menurut Kider, dalam bukunya Good People Make Top Choice tahun 2009 halaman 44, etika tentunya bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi, dan tidak ada aturan yang baku berlaku. Tentunya ada prinsip-prinsip yang lain. Namun, ketiga prinsip di sini adalah yang paling sering dikenali dan digunakan dalam seminar-seminar. Ketiga prinsip ini yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia saat ini. Ketiga prinsip tersebut adalah:
1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, perlu diingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang mengikutinya, dan oleh sebab itu, setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak pada murid. Menurut saya, prinsip yang menjadi landasan pemikiran saya dalam mengambil keputusan pada studi kasus 4 adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Fokus mencapai kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak yang berpijak pada aliran utilitarianism, yaitu mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang banyak. Prinsip end-based thinking senantiasa menguji konsekuensi dari suatu keputusan dengan memperkirakan hasil yang akan diharapkan, yang bisa memberikan kebahagiaan terbaik untuk orang terbanyak. Nah, demikianlah beberapa pandangan-pandangan saya tentang pendapat yang diberikan oleh Ibu Titis Rianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.